I got so. Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Akuntansi, program studi Diploma 3, kelompok 4. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengauditan dengan dosen pengampu Ibu Wilsna Rupilu, SE, MSA, AK. Dalam video presentasi ini, kami terdiri dari 5 orang, diantaranya Yulita Hatimanggoa, Delviana Nomlene, Rizal Sergius Ate, Kirene Vanggidae, dan Agnes Laura. Kami akan membahas materi dengan submateri sebagai berikut. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tujuan audit. Nah, tujuan audit sendiri terdiri dari 5 tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu tujuan audit untuk keberadaan dan keterjadian. Tujuan audit untuk keberadaan dan keterjadian berkaitan dengan masalah keberadaan dan keterjadian. Nah, biasanya auditor akan memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu validitas bisa batas. Semua transaksi tercatat benar-benar telah terjadi dalam periode akuntansi. Yang kedua yaitu validitas. Semua aktiva, kewajiban, ekuitas adalah valid dan telah dicatat sebagaimana mestinya di neraca. Nah, pada saat auditor memeriksa siklus penjualan dan penagihan, ia harus mengikuti 3 alur transaksi utama, yaitu penjualan kredit, penagihan, dan penyesuaian penjualan. Waktu dan perhatian yang diberikan kepada tujuan audit ini tergantung pada kepentingan dan materialitas transaksi pada neraca bisnis entitas. Yang kedua yaitu tujuan audit untuk kelengkapan. Tujuan audit untuk kelengkapan yaitu berkaitan dengan masalah kelengkapan. Auditor biasanya akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelengkapan atau bisa batas. Semua transaksi yang telah terjadi dalam periode ini telah dicatat. Yang kedua yaitu kelengkapan. Semua saldo yang tercantum dalam neraca meliputi semua aktiva, kewajiban, dan ekuitas sebagaimana mestinya. Dalam konteks siklus penjualan dan penagihan, biasanya auditor akan menekankan dalam perhatian tentang transaksi penjualan penerimaan kas dan penyelesaian penjualan serta akumulasi pada saldo piutang usaha. Yang ketiga yaitu tujuan audit untuk hak dan kewajiban. Tentang masalah hak dan kewajiban, biasanya auditor menguji kepemilikan, kesesuaian atas hak entitas terhadap aktiva, serta hak kepemilikan yang jelas terhadap aktiva. Apabila ingin mempertimbangkan kelengkapan usaha dan arus kas, auditor akan mengukur rasio kemungkinan klien telah mengendalikan atau menjual piutang dan selanjutnya merencanakan untuk melakukan pengujian atas hak kepemilikan yang sesuai. Yang keempat yaitu tujuan audit untuk penilaian atau alokasi. Berkaitan dengan masalah penilaian dan alokasi, biasanya auditor akan memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerapan GAAP, bahwa saldo telah dinilai sebagaimana mestinya untuk mencerminkan penerapan GAAP. Dalam hal ini penilaian
kotor dan alokasi jumlah tertentu memperoleh seperti penyesuaian dan amortisasi. Yang kedua yaitu pembukuan dan pengiktisarian. Transaksi telah dibukukan dan telah diiktisarkan sebagaimana mestinya dan jurnal dan buku dalam jurnal dan buku besar. Yang ketiga yaitu nilai bersih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo telah dinilai sebagaimana mestinya pada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu tujuan audit untuk penyajian dan pengungkapan. Hal ini berkaitan dengan masalah penyajian dan pengungkapan. Biasanya auditor akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengklasifikasian. Transaksi dan saldo telah diklasifikasikan sebagaimana mestinya dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu pengungkapan. Semua pengungkapan yang telah dipersyaratkan oleh GAAP telah tercantum dalam laporan keuangan. Tujuan audit spesifikasi dibuat sedemikian rupa agar sesuai untuk setiap klien. Baik, materi selanjutnya yaitu bukti audit. Bukti audit adalah bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan sesuai standar pelaporan keuangan yang berlaku. Terdapat dua bukti audit. Yang pertama, bukti audit informasi penguat dan prosedur audit. Setelah auditor mengembangkan tujuan audit spesifik untuk saldo, akun, atau golongan transaksi yang material, selanjutnya ia akan mengembangkan prosedur audit yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan bahan bukti kompeten yang cukup. Pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit dipengaruhi oleh materialitas dan resiko, faktor-faktor ekonomi, serta ukuran dan karakteristik populasi. Yang kedua, data akuntansi dan bukti penguat. Ketika auditor mengembangkan perencanaan auditor serta merancang prosedur audit untuk mencapai tujuan audit spesifik, ia harus mempertimbangkan sifat bukti yang akan diperoleh, yaitu data akuntansi yang mendasari, serta informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Komponen dasar dari data akuntansi yang mendasari yaitu jurnal, buku besar, kertas kerja, rekonsiliasi, dan sebagainya. Auditor harus merancang suatu prosedur audit untuk memperoleh bukti penguat guna mendukung data akuntansi yang mendasari. Sekian dan terima kasih. Tentang ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor seputar kelayakan bukti audit, yaitu yang pertama, pertimbangan profesional, yaitu yang berarti probabilitas seorang auditor untuk mengembangkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien. Yang kedua, integritas manajemen atau manajemen integrity, yang berarti sikap kejujuran dari pihak manajemen perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan. Yang ketiga, kepemilikan publik versus terbatas, yang berarti suatu jenis perusahaan apakah termasuk jenis perusahaan terbuka atau perusahaan. Yang keempat, kondisi keuangan, yaitu financial condition, yang menunjukkan apakah perusahaan mendapatkan laba atau dalam kondisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 jenis bukti audit. Yang pertama, pengujian fisik atau physical examination, merupakan bukti yang diperoleh lewat pemeriksaan secara fisik atau lewat perhitungan oleh auditor terhadap harta perusahaan. Misalnya uang tunai, surat berharga, barang persediaan. Yang kedua, konfirmasi. Konfirmasi merupakan bukti yang didapatkan lewat penegasan dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Umumnya, auditor lebih memilih konfirmasi tertulis karena mudah direview oleh supervisor auditor dan memberikan dukungan ke Anda. Yang ketiga, dokumentasi, merupakan pemeriksaan atau penyelidikan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien guna mendukung informasi yang telah tersaji.
Dokumentasi digunakan secara luas sebagai bukti audit karena biayanya yang relatif rendah pada banyak kesempatan menjadi satu-satunya bukti audit yang tersedia dan layak. Yang keempat, prosedur analitis. Dengan cara menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar. Misalnya, auditor melakukan perbandingan total beban gaji dengan jumlah tenaga kerja untuk menunjukkan apakah pembayaran gaji yang tidak semestinya. Yang kelima, wawancara dengan klien merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan ataupun tertulis dari klien yang menjadi bukti respon atas pertanyaan dari auditor. Yang keenam, perhitungan ulang merupakan pengujian atas keakuratan hasil perhitungan klien. Dan yang terakhir adalah observasi, merupakan penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien. Misalnya, auditor melakukan kunjungan ke lokasi pabrik untuk mengamati proses produksi. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Poin yang kelima yaitu prosedur audit. Seperti yang kita ketahui, prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Pilihan auditor tentang prosedur audit dipengaruhi oleh faktor dari mana dan diperoleh, dikirimkan, diproses, dipelihara, atau disimpan secara elektronik. Ada 10 jenis prosedur audit, diantaranya yang pertama, prosedur analisis, yang kedua inspeksi, yang ketiga konfirmasi, yang keempat permintaan, yang kelima perhitungan, yang keenam penelusuran, yang ketujuh pemeriksaan, yang kedelapan pengamatan, yang kesembilan pelaksanaan ulang, dan yang ke-10 adalah teknik audit berbantuan komputer. Jenis prosedur tersebut, efektivitas dalam memenuhi tujuan spesifik audit, dan biaya pelaksanaan prosedur tersebut harus dipertimbangkan dalam pemilihan prosedur yang akan digunakan. Selain prosedur-prosedur di atas, ada beberapa jenis prosedur audit yang benar, yang diantaranya yang pertama, perjanjian audit atau perikatan, yang kedua, mempelajari kondisi atau sistem perusahaan, yang ketiga, pengumpulan data, yang keempat, pengamatan, yang kelima, pengujian informasi, yang keenam, mendapatkan hasil, yang ketujuh, menyampaikan hasil ke perusahaan, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu evaluasi perusahaan. Sekian pembahasan materi terkait prosedur audit. Terima kasih.